Pemasangan spalt merupakan salah satu tata laksana awal ketika terjadi fraktur. Adapun beberapa fungsi dari pemasangan spalt. Yang pertama, mencegah tulang yang patah agar tidak bergeser atau sebagai imobilisasi. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri yang dialami pasien. Yang ketiga, mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Yang keempat, mencegah agar fraktur tertutup tidak menjadi fraktur terbuka. Yang kelima, membantu stabilitas pasien. Dan keenam, mempermudah dalam proses transportasi pasien. Dalam pemasangan spalt, terdapat beberapa prinsip yang perlu kita ingat. Yang pertama, harus melewati dua sendi, yakni sendi bagian proksimal dan distal dari fraktur. Yang kedua, sebelum dan sesudah memasang spalt, hendaknya kita memeriksakan neurovaskular distal dari ekstremitas. Yang ketiga, tujuan dari pemasangan spalt ini adalah untuk mengembalikan ke posisi anatomisnya. Yang keempat, gunakan bantalan pada bagian yang terdapat benjolan. Yang kelima, jangan terlalu erat karena dapat menimbulkan kompartemen sindrom dan juga jangan terlalu longgar. Adapun alat yang digunakan adalah elastic bandage, kasa, dan spalt yang terbuat dari bahan rigid seperti papan dibungkus kain. Sebelum memulai pemasangan spalt, perhatikan airway, breathing, circulation, usability, dan exposure. Jelaskan secara singkat dan jelas kepada pasien tentang prosedur yang akan digunakan dan minta persetujuan pasien. Selanjutnya, bebaskan area pemasangan dari pakaian dan perhiasan. Cari adanya tanda fraktur, dislokasi, atau adanya udem. Jika luka terbuka, tangani terlebih dahulu luka dan perdarahannya, bersihkan luka dengan cairan antiseptik dan tekan perdarahan dengan kasa steril. Periksa nadi di daerah distal fraktur. Lakukan pemeriksaan capillary refill time. Tekan kuku jari pada ekstremitas yang cedera dan ekstremitas kontralateral secara bersamaan. Jika ditemukan gangguan sirkulasi, maka penderita harus segera dibawa ke rumah sakit. Lakukan line traction pada lengan yang fraktur sambil memasang spalt yang telah dibalut kain di sebelah luar lengan sepanjang siku sampai ujung jari. Jangan lupa pasang padding menggunakan kasa pada daerah tonjolan-tonjolan tulang yang menempel langsung pada spalt. Kemudian, pasang spalt bagian dalam dengan prinsip yang sama. Ikat kedua spalt menggunakan elastic bandage. Balut mulai dari distal hingga proksimal dari tulang yang patah. Setelah pemasangan, periksa hasil pemasangan spalt agar tidak longgar ataupun terlalu ketat, sehingga menjamin pemakaian spalt yang baik. Lakukan elevasi pada ekstremitas yang dipasang spalt guna menghindari edema. Periksa kembali pulsasi arteri, yakni arteri radialis pada pasien. Jika terabah, pasien siap dirujuk ke rumah sakit untuk tata laksana selanjutnya. Bila kondisi pasien datang dalam keadaan sudah elbow fleksi sehingga tidak dapat meluruskan elbownya, cukup dilakukan spalt langsung melewati dua sendi wrist dan elbow pada kondisi elbow fleksi dan bisa ditambahkan mitela tanpa mengangkat lengan bawahnya seperti pada gambar. Pemasangan spalt pada tungkai bawah sama dengan prinsip awal, yakni perhatikan primary survey dan informed consent. Lakukan inspeksi untuk melihat adanya tanda fraktur dan dislokasi. Raba arteri dorsalis pedis untuk memastikan adanya pulsasi. Jika teraba, segera lakukan pemasangan spalt. Pasang spalt di sebelah luar tungkai, mulai dari sisi proksimal sendi lutut hingga ke distal dari pergelangan kaki. Kemudian, pasang spalt bagian dalam dengan prinsip yang sama. Ikat kedua spalt menggunakan elastic bandage. Balut mulai dari distal hingga proksimal dari tulang yang patah.
Setelah pemasangan, periksa kembali agar spalk tidak longgar ataupun terlalu ketat sehingga menjamin pemakaian yang baik. Periksa kembali pulsasi arteri dorsalis pedis. Jika teraba, pasien siap dirujuk ke rumah sakit. Setelah pemasangan spalk, terdapat beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Yang pertama, tanyakan kepada pasien apakah pasien sudah nyaman atau belum. Yang kedua, apakah nyeri yang dirasakan sudah berkurang atau tidak. Yang ketiga, tanyakan apakah spalk terlalu ketat atau terlalu longgar. Jika terlalu ketat, kita longgarkan kembali. Yang kedua, kita melakukan evaluasi terhadap ekstremitas. Yang pertama, melihat warna kulit pada bagian distal dari ekstremitas. Yang kedua, memeriksakan pulsasi arteri, memeriksakan capillary refill time, fungsi sensorik, dan fungsi motorik. Yang terakhir, kita melakukan perawatan rutin setelah pemasangan spalk berupa melakukan elevasi rutin setinggi 30 derajat untuk mencegah kompartemen sindrom pada ekstremitas.